VW Kodok, atau yang dikenal sebagai Volkswagen Beetle, pertama kali diperkenalkan pada tahun 1938. Mobil ini dirancang oleh Ferdinand Porsche atas permintaan Adolf Hitler untuk menciptakan mobil rakyat. Dengan desainnya yang unik dan mesin yang tahan lama, VW Kodok segera menjadi salah satu mobil paling ikonik di dunia. Dari masa ke masa, VW Kodok terus bertransformasi dan menjadi simbol budaya populer yang dicintai banyak orang. Selamat datang di channel Papa Adventure Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas secara tuntas tentang mobil yang satu ini. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Dan menarik sejak diperkenalkan pertama kali. Berikut adalah sejarah singkat VW Beetle dari masa ke masa. 1930 and Ewald Müller. 1933, Adolf Hitler mengusulkan ide mobil murah untuk rakyat Jerman, yang kemudian dikenal sebagai Volkswagen, atau mobil rakyat. 1934, Ferdinand Porsche mendapat tugas untuk merancang mobil tersebut. 1938 Prototype Pertama KDF-Wagen, die Perken-Alkan. Namun, produksi terhenti akibat Perang Dunia Kedua. 1940-an, produksi dimulai. 1945, setelah perang berakhir, pabrik VW di Wolfsburg diambil alih oleh Inggris. Produksi mobil yang kemudian dikenal sebagai VW Beetle dimulai kembali. 1947, ekspor pertama Beetle dimulai, dengan Belanda menjadi negara pertama yang menerima impor tersebut. 1950 and Caterpillar and Manningcat. 1955, VW merayakan produksi Beetle yang pertama juta. Mobil ini mulai dikenal di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat. 1959, desain mobil diperbarui dengan beberapa peningkatan, termasuk kaca depan yang lebih besar dan interior yang lebih nyaman. 1960 and Icon Budaya. 1960, Beetle menjadi simbol budaya kontra di Amerika, terutama di kalangan anak muda dan gerakan hippie. 1968, film Disney The Love Bug dirilis, menampilkan Beetle sebagai karakter utama yang semakin meningkatkan popularitas mobil ini. 1970-an, puncak produksi dan penurunan. 1971, VW memperkenalkan Super Beetle dengan suspensi depan yang lebih baik dan bagasi yang lebih besar. 1974, produksi Beetle di Jerman berakhir, namun produksi terus berlanjut di Meksiko dan Brasil. 1978, pabrik terakhir di Eropa berhenti memproduksi Beetle. 1980-an hingga 1990-an, produksi terus berlanjut di Amerika Latin. 1980 hingga 2003, produksi Beetle dilanjutkan di Meksiko dan Brasil, di mana mobil ini tetap populer. 1998, VW memperkenalkan New Beetle, versi modern dari Beetle klasik, dengan desain retro namun teknologi dan kenyamanan yang lebih modern. 2000-an, akhir dari Beetle klasik. 2003, produksi Beetle klasik berakhir di Meksiko, menandai akhir dari era mobil ini setelah lebih dari 21 juta unit diproduksi. 2011, VW memperkenalkan Beetle generasi ketiga, yang lebih stylish dan sporty, namun tetap mempertahankan elemen desain klasik. 2019, produksi dihentikan. 2019, produksi Beetle generasi ketiga dihentikan, menandai akhir dari salah satu mobil paling ikonik dalam sejarah otomotif. Whereas VW Beetle tetap menjadi simbol budaya pop dan ikon otomotif. Desainnya yang unik dan sejarah panjangnya membuat mobil ini dikenang dan dihormati oleh banyak orang di seluruh dunia. Kolektor dan penggemar Beetle terus merawat dan memodifikasi mobil-mobil ini, memastikan bahwa warisan Beetle tetap hidup. Model pertama dari VW Beetle, yang dikenal sebagai KDF-Wagen atau Type 1, memiliki kelebihan dan kekurangan yang signifikan. Berikut adalah beberapa di antaranya. Kelebihan. Desain sederhana dan efisien. Desain aerodinamis dan minimalis dari Beetle membantu meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi biaya produksi. Harga terjangkau. Sesuai dengan visi awal untuk menciptakan mobil rakyat, VW Beetle ditawarkan dengan harga yang relatif terjangkau,
membuatnya dapat diakses oleh banyak orang. Mudah dirawat. Mesin yang sederhana dan mudah diakses membuat Bentley mudah dirawat dan diperbaiki, bahkan oleh pemilik mobil sendiri. Tahan lama. Struktur bodi yang kokoh dan mesin yang andal membuat Bentley terkenal akan ketahanannya. Desain ikonik. Bentuk bulat dan karakteristik desain yang unik membuat Bentley mudah dikenali dan dicintai oleh banyak orang. Kekarangan. Kenyamanan terbatas. Suspensi dan interior Bentley pada model awalnya cukup sederhana, sehingga kenyamanan berkendara bisa terbatas, terutama untuk perjalanan jarak jauh. Tenaga mesin rendah. Mesin berkapasitas kecil menghasilkan tenaga yang relatif rendah, sehingga performa mobil ini tidak begitu impresif, terutama pada kecepatan tinggi atau saat menanjak. Fitur keselamatan minim. Model awal Bentley tidak dilengkapi dengan fitur keselamatan modern seperti sabuk pengaman, airbag, atau zona trumple, sehingga tidak seaman mobil-mobil masa kini. Ruang interior terbatas. Ruang di dalam Bentley cukup sempit, terutama di kursi belakang dan bagasi, yang dapat membatasi kenyamanan penumpang dan kapasitas penyimpanan. Pendingin udara tidak ada. Tidak ada sistem pendingin udara pada model awal, yang bisa menjadi masalah di iklim panas. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, kelebihan-kelebihan VW Bentley membuatnya tetap populer dan dihargai hingga kini, baik sebagai kendaraan sehari-hari maupun sebagai mobil klasik yang dikoleksi. Model terakhir dari VW Bentley, sering disebut sebagai Bentley generasi ketiga atau New Bentley A5, diproduksi dari 2011 hingga 2019. Model ini membawa banyak perubahan dan pembaruan dibandingkan dengan model sebelumnya. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan. Desain modern dan stylish. Generasi ketiga Bentley menggabungkan elemen desain klasik dengan gaya modern, memberikan tampilan yang lebih sporty dan dinamis. Fitur keselamatan canggih. Dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan modern seperti airbag, kontrol stabilitas elektronik, ABS, dan kontrol traksi, menjadikannya lebih aman dibandingkan dengan model sebelumnya. Kenyamanan dan teknologi. Interior yang lebih nyaman dengan material berkualitas tinggi, serta dilengkapi dengan teknologi terkini seperti sistem infotainment, navigasi, dan konektivitas smartphone. Performa yang lebih baik. Mesin yang lebih kuat dan efisien, serta opsi transmisi otomatis dan manual, memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan. Efisiensi bahan bakar. Meskipun lebih bertenaga, model terbaru Bentley tetap mempertahankan efisiensi bahan bakar yang baik. Kekarangan. Ruang bagasi terbatas. Meskipun lebih besar dibandingkan model klasik, ruang bagasi Bentley generasi ketiga masih cukup terbatas dibandingkan dengan hatchback modern lainnya. Ruang belakang sempit. Kursi belakang tetap sempit dan kurang nyaman untuk penumpang dewasa dalam perjalanan jarak jauh. Harga yang lebih mahal. Dengan semua peningkatan fitur dan teknologi, harga Bentley generasi ketiga lebih tinggi dibandingkan dengan model sebelumnya, membuatnya kurang terjangkau bagi sebagian konsumen. Visibilitas belakang. Desain atap melengkung dan jendela belakang yang kecil dapat mengurangi visibilitas belakang, membuat parkir dan manuver di ruang sempit menjadi lebih menantang. Kompetisi ketat. Dalam segmen hatchback dan coupe, Bentley menghadapi kompetisi ketat dari merek lain yang menawarkan fitur dan performa yang sebanding atau lebih baik. Secara keseluruhan, VW Bentley generasi ketiga menawarkan kombinasi yang menarik antara warisan desain klasik dan teknologi modern. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, mobil ini tetap menjadi pilihan populer bagi mereka yang mencari kendaraan dengan karakter unik dan sejarah yang kaya. VW Bentley tidak lagi diproduksi. Produksi terakhir dari VW Bentley generasi ketiga berakhir pada tahun 2019. Volkswagen menghentikan produksi Bentley untuk fokus pada model lain, termasuk pengembangan mobil listrik dan SUV yang semakin populer di pasar global. Meskipun produksi telah dihentikan, VW Bentley tetap menjadi mobil ikonik dan banyak diminati oleh kolektor serta penggemar mobil klasik di seluruh dunia.